Halo, loh, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua dalam perbincangan off the record membaca berita di balik berita. Ini kelihatannya kalau kita ngomongin politik dari hari ke hari makin seru saja ini ya. Dan seperti biasa kami ajak Anda berbincang dalam program ini ya membaca berita di balik berita itu bersama kami. Saya Hersu Benarif. Dan saya Agibita senang sekali menjumpai Anda kembali hari ini dan semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat karena sekarang banyak sekali orang yang sakit pada musim pancaroba ini Mas Irsu. Sakit Dan apa nih? kayaknya Mas Irsu, Sakit ya fisik betul atau sakit jiwa? sakit akibat efisiensi, tapi juga Oh, akibat ada juga yang dan sakit Mas Irsu. akibat efisiensi ya gitu. Tapi kelihatannya kalau untuk ke IKN malah disuruh nggak melakukan efisiensi, malah disuruh studi banding ke luar negeri sama Pak Prabowo. Iya, yang lain nggak boleh ya, yang lain nggak boleh. Nggak Tapi boleh. demi Kalau pembangunan IKN boleh ya. IKN KN boleh. gitu, ya. Tuh. Mungkin mau dia ngeledek orang yang kemarin dibilang yang lucu-lucuan itu buat Pak Prabowo karena mau memisahkan dia dengan Pak Jokowi itu loh kan lu nyuruh-nyuruh gua pisah sama Pak Jokowi nih gua malah tunjukin gua dukung programnya Pak Jokowi untuk melanjutkan IKN. Iya, Tapi iya pulang-pulang memperlihatkan besti gitu ya Mas Irsu. iya berpelukan kan gitu. Oke, mari kita bahas topik itu. Tapi sebelum kita ngomongin itu saya dapat satu kiriman buku Mbak Agi. Ini judulnya Intel Juga Manusia. Ini Hmm. ditulis oleh Kolonel Purnawirawan Sri Rajasa Chandra, MBA, Dr. Andes Kolonel Dr. Andes Sri Rajasa Chandra, MBA. Ini menarik sebagai orang yang saya kira Mbak Agi kan juga bersentuhan dengan Aceh. Saya sendiri juga cukup lama ya, cukup intens dengan liputan-liputan di Aceh ya sejak dulu operasi jaring merah ya bahkan saya Hmm. mulainya sebelum tahun 90-an itu kan kayak kita berdua udah belusukan lah ya Aceh itu ya Mbak, bahkan ketemu dengan para komandan-komandan gerakan Aceh Merdeka ya, termasuk Mbak Iya. Agi ya kan. Sekarang mungkin videonya masih ada itu Mbak Agi ketemu sama sama Abdullah sama Abdullah Safei. Safei ya gitu juga. Hmm. Itu saya jadi senang juga dikirimin oleh Pak ini ya Pak Sri Rajasa ini karena beliau ini Isinya menarik. apa Mas Ergo? Apa? Hmm. Isinya Isinya apa tentang ini, saja itu? tentang di Aceh ya. Ini Ya. soal pokoknya edisi Aceh karena beliau ini memang salah satu tokoh intelijen yang cukup legend lah di sana di Aceh itu dan diakui juga oleh Pak. Di sini ada pengantarnya dari Maijen Sunarko, mantan Danjen Kopassus yang Oh pernah ya. jadi Pangdam Iskandar Muda. Ini juga salah satu Pangdam atau tokoh militer yang cukup punya dan dicintai oleh para kombatan GAM. Ingat ya waktu Ya. Pak Narko dulu ditahan, itu kan gitu banyak yang GAM yang mau datang ke Jakarta yang Betul. agar dibebaskan. Nah ini beliau ini stafnya Pak Oh. Sunarko gitu ya di Aceh. Ya. Tentu ini menarik kalau menurut saya buku buku ini karena sebagai orang yang sangat intens kan. Ya kita tahun berapa ya tahun sebelum tahun 90-an ya kita udah mulai masuk belusukan di Aceh ya Mbak Agi ya. Dan saya ingat memang kalau saya masuk ke Aceh itu dulu sebelum itu bisa nggak sehari dua hari itu bisa berbulan-bulan masuk di Aceh. Jadi kita hampir kenal para panglima-panglima GAM dan juga panglima-panglimanya TNI di sana juga kita kita bersahabat gitu ya. Dan itu menariknya pada waktu itu kita posisinya ya bagaimana tetap berhubungan dengan GAM dengan sangat bagus, tapi dengan TNI juga kita tetap punya hubungan yang baik. Nah Pak, yang menarik beliau ini TNI, tapi rupanya dia penggalangannya di depan dengan anggota GAM itu cukup cukup bagus. Jadi pengantarnya bukunya selain Pak Narko yang menarik itu adalah Muzakir Manaf yang disebut Mu'alem dia itu kan ketika Ya. Abdullah Safei ditembak militer kan kemudian yang menggantikan kan Muzakir Betul. Manaf ini ya sekarang terpilih yang baru dilantik jadi eh, Hmm. gubernur Aceh ini yang kedua kalinya ya kalau tidak salah yang Muzakir Manaf jadi gubernur Iya, ya. iya. Hmm. Iya, saya rasa. Jadi ini dari bukunya dari sisi ada sisi humanisnya Ya, di situ sisi yang manusia itu. itu juga manusia. Ini menarik. Ini kalau saya baca, ini diterbitkan di mana? Ya, diterbitkan. Oh, ini kelihatannya di terbitannya ini percetakan Bandar di Lam Gugop Banda Aceh. Oh, Oh, jadi yang mencetak juga di di Banda Aceh Aceh. dan kemudian ini dituliskan pengantarnya ada untuk mereka yang di nadinya mengalir darah kesatria. Nah, silakan Anda untuk membaca itu. Tapi Menarik tuh kayaknya. jadi Betul. kepanjangan nih kita ngomongin ke soal Aceh karena kita punya nostalgia yang cukup Iya, cukup lama ya, cukup dalam lah dengan buku. kuat.
Aceh ya, karena Mm-mm. banyak sekali sahabat-sahabat kita dan banyak juga yang kemudian jadi korban pada waktu tsunami itu ya. Kita semua Betul. kehilangan banyak sahabat di sana. Mm-mm. Gitu. Buat saya Aceh itu sangat menyenangkan, makanannya enak ya Mbak Agi ya. Suasananya, Pemandangannya kafe-kafe pinggir jalannya. ya pemandangannya bagus gitu ya. Dan Betul. buat Mm-mm. pria-pria yang masih lajang, nah perempuan Aceh kan cantik-cantik Mbak Agi karena ada Cantik-cantik. ya yang perempuan aja Mbak tahu Mbak Agi tahu yang ada yang keturunan Porto, ada keturunan Turki, Arab gitu ya. India Betul. macam-macam deh ya, ada Afgan gitu ya Mbak Agi ya. Mm-mm. Ya. Iya, betul. Oke, ini Oke. negeri yang kaya dan sayang kalau kemudian dilanda konflik seperti itu. Karena sebagai dengan kultur Islamnya mereka ini sebenarnya Aceh itu sangat menghormati para tamu gitu ya. Jadi tapi karena dulu konflik itu membuat mereka saling curiga. Oke, jangan kepanjangan ngomongin Aceh ya jadinya. Iya, apalagi Erdogan baru saja datang Mm-mm. ke Indonesia ya, hubungan Mm-mm. Aceh dengan Turki itu kan Oh ya, Utsmani hubungan ya. yang sangat Mm. panjang begitu ya, jauh Mm. sebelum kemerdekaan kita dengan Utsmani. Jadi Iya, ya ngomongin itu jadi eh, bernostalgia dengan sejarah Aceh. yes. Oke, Oke. bagi kita balik ke topik yang tadi kita bicarakan ya. Kita mulai dari mana Mbak Agi? Dari ini Prabowo, Mas Ersu. Ya. Jadi hari ini perintah dari Prabowo yaitu kepada IKN gitu ya. Jadi kemarin gitu kan sudah ada rapat lah antara kepala OIKN Mm. yaitu Pak Basuki Hadi Mulyono yang sebelumnya adalah Menteri PUPR kan sekarang menangani IKN. Dan kita tahu IKN ini antara lain ya baru saja ditinggalkan salah satu petingginya juga yang Mm. ketika itu rame ada taksi terbang ya Mas Ersu, dia Iya, yang iya. Ini mengatakan profesor bahwa dari UI ya. Ya. betul seorang profesor gitu. Dan juga kita tahu Ridwan Kamil ketika dia tidak atau gagal gitu menjadi gubernur DKI Jakarta, dia juga mengatakan saya masih memiliki pekerjaan antara lain yaitu sebagai kurator di IKN. Mm-mm. Ini arsitek loh Mm. Ridwan Kamil ini begitu. Dan saya rasa masih tetap bekerja di sana. Tapi tiba-tiba Pak Prabowo ini meminta agar tim desain bangunan eh, untuk DPR dan juga MK. Jadi untuk legislatif dan yudikatifnya ini kan akan dibangun kan Mas Mm. Hersu. Mm. Itu agar eh, mereka yang tim untuk pembangunan IKN itu untuk gedung-gedung tersebut melakukan studi begitu ya, melakukan studi banding semacam itu ke tiga negara, ke luar negeri begitu. Jadi antara lain ke India, ke Mesir dan juga ke Turki. Nah, ini Turki kemungkinan sekarang namanya Mbak. iya. Resminya sekarang Turki namanya. Ya. Turki pakai E Mm. begitu ya. Mm. Nah, itu ini jelas sangat mengagetkan Mas Hersu karena belum lama ya, baru berapa hari yang lalu di hadapan Muslimah NU begitu kan di situ cukup Mm. ramai Pak Prabowo ya cukup panjang Pak Prabowo itu berpidato dan antara lain dia mengatakan bahwa jangan ada studi-studi banding ke luar Mm. negeri begitu Mm. semua Mm. penghematan Mm. efisiensi apa dan sebagainya. Hai para menteri begitu kan ya para menteri dan juga sampai ke bawahnya begitu kalau perlu selama 5 tahun tidak ada perjalanan ke luar negeri katanya Mm. gitu. Mm. Jadi memang untuk perjalanan ke luar negeri begitu dan ini juga sudah rupanya sudah ada di dalam rapat kabinet terbatas juga sudah disinggung kepada para bawahannya sehingga mereka berkali-kali mengatakan juga kepada media bahwa instruksi dari Pak Prabowo itu kecuali ada perjalanan dinas yang kemudian dibiayai oleh pihak luar atas undangan dari tuan rumah begitu kan itu kemudian ya kita bisa mereka bisa melakukan perjalanan ke luar negeri. Tapi kalau selain itu seandainya tidak penting-penting betul, maka mereka tidak ada anggaran gitulah, tidak ada anggaran untuk Mm. pergi. Nah, sekarang tiba-tiba justru Pak Prabowo ini memerintahkan begitu Mas Hersu. Ini ramai betul ya Mm. di media antara lain misalnya judulnya yang diambil oleh detik.com, Prabowo minta PU studi banding ke Mesir, Turki buat desain gedung di IKN gitu. Mm. Kemudian misalnya ekonomi dari bisnis.com, kawasan legislatif dan yudikatif di IKN, Mm. Prabowo minta studi banding ke tiga negara. Ini langsung menjadi salah satu headline hari ini yang cukup banyak diperbincangkan gitu Mas dan mendapatkan banyak tanggapan. Ribuan tanggapan soal ini yang kemudian mempertanyakan konsistensi dari ucapan Pak Prabowo tersebut begitu. Misalnya yang Hmm. Dan diunggah malah di katanya dikait-kaitkan dengan pernyataan Pak Prabowo bahwa dia tidak malu-malu mengakui sebagai muridnya Pak Jokowi. Itu kan yang banyak disoroti ya. Iya, itu banyak sekali disoroti bagaimana dia sebagai muridnya. Ya artinya ini jadi agak mirip Mas Erstu. Jadi seperti ibarat sen kanan belok kirinya kok mirip-mirip ya dengan Pak Hmm. Jokowi begitu. Yang Hmm. kemarin ngomong apa, hari ini ngomong apa begitu. Hmm. Hmm. Orang juga kemudian
netizen gitu ya, kalau kita lihat di medsos mewakili masyarakat gitulah, mereka kemudian melihat bahwa Prabowo melarang pejabat ke luar negeri, begitu kan? Ini dan itu baru beberapa hari yang lalu, ini menjadi Itu headline hari juga. Senin ya pernyataannya Pak Hari, Prabowo itu. iya, hari Waktu Senin di kalau Surabaya tidak itu hari salah, Senin yang karena tiga Kongres hari yang lalu. Kongres ke-18 Muslimat NU ya. Umat NU yang ada Khofifah dan lain-lain itu ya. Kau boleh melawan Prabowo, tapi nanti kau lawan emak-emak itu semua itu. Bandel dablek. Gak usah keluar negeri. 5 tahun gak usah keluar negeri kalau perlu. Yang perlu keluar negeri yang tugas. Tugas keluar negeri. Tugas belajar boleh. Tugas untuk atas nama negara boleh. Jangan tugas yang dicari-cari untuk jalan-jalan. Kalau mau jalan-jalan pakai uang sendiri. Loh, Presiden Prabowo sering keluar negeri. Saya diundang, ya kan, sebagai kepala Indonesia, kepala negara dalam konferensi-konferensi penting oleh negara-negara yang penting, dan saya mewakili bangsa untuk mengamankan kepentingan bangsa. Kemudian ini seperti misalnya liputan 6, tegas Prabowo larang pejabat ke luar negeri selama 5 tahun demi efisiensi anggaran. Itu betul-betul ketika Prabowo mengatakan itu dan kemudian rame di media, nah menjadi salah satu yang menjadi viral gitu. Tapi tiba-tiba 3 hari kemudian ada pernyataan ini yang kemudian orang menjadi terheran-heran. Kok mirip-mirip ya dengan Pak Jokowi yang misalnya hari ini ngomong apa, berapa hari kemudian itu sudah berbeda ngomongnya begitu. Apakah ini bagian dari karena Pak Prabowo menjadi murid dari Pak Jokowi? Itu yang menjadi pertanyaan begitu Mas Erso. Iya, karena setidaknya ada bukan hanya itu ya, ada dalam kasus ini ya, itu ada dua hal sebenarnya yang kita perlu soroti. Satu, bahwa konsistensi dari Pak Prabowo yang melarang orang melakukan studi banding, tapi sekarang justru memerintahkan untuk melakukan studi banding. Kan kalau presiden itu harus dilihat kan itu memerintahkan ya Mbak ya. Dan itu Betul. berarti Menteri Keuangan nggak mau duitnya harus dikeluarin kalau Pak Prabowo yang perintahkan. Yang kedua berkaitan dengan IKN, gitu loh. Karena kenapa menjadi istimewa sementara yang lain dipangkas-pangkas, kalau IKN tetap dapat anggaran, bahkan kemudian didorong untuk melakukan studi banding. Dan ini kan kalau kita ngomongin IKN, ya nggak mau itu adalah kaitannya dengan Pak Jokowi, karena ini diharapkan menjadi legasinya dari Pak Jokowi gitu. Jadi ada upaya pokoknya minimal ya jangan sampai mangkrak lah gitu. Jangan sampai kemudian membuat Pak SBY datang ke sana dan foto termangu-mangu di sana, kira-kira gitu ya. Seperti Pak Jokowi ketika foto termangu-mangu di mana di Hambalang ya kan gitu ya. Tapi Pak SBY mungkin nggak mungkin jalan sendirian gitu seperti Pak Jokowi terus dilihat itu sambil termangu-mangu atau lihat rumput liar yang sudah menjalar kemana-mana, karena bagaimanapun itu nanti kinerja putranya yang sebagai Menko Infrastruktur yang bakal dinilai oleh publik. Tapi saya kira itu dua hal yang menjadi tidak konsistennya Pak Prabowo ya. Satu itu tadi karena IKN ini gede banget anggarannya yang dianggarkan oleh Pak Prabowo kan, seperti katakan Pak Basuki 48,8 triliun pada waktu itu. Dan kita keterangan dari Ibu Diana ya, yang dari Wakil Menteri PU itu ada anggarannya 14 triliun dia menyebutnya begitu ya, ada di Direktorat Jenderal di PU. Tapi dari Pak Basuki sudah menyatakan bahwa angkanya 14,4 triliun ya Mbak persisnya ya untuk tahun ini. Bayangkan dari anggaran di Kementerian PU yang tadinya itu seberapa 110 triliun ya, itu kan 81 triliun, 81, sekian itu 81,8 kalau tidak salah, itu dipotong, dipangkas dan tinggal 29 triliun. Gitu kan, artinya saya kemarin ngitung itu 77% yang dipotong. Dan dari 29 itu ternyata 14,4-nya itu untuk IKN. Coba bayangkan gitu.
Ya, jadi ini memang luar biasa ya Mas Hersu. Saya rasa menyambung tadi soal Pak SBY gantian ke IKN. Kalau Hmm, Pak SBY nggak mungkin lah dia jalan-jalan, terus hmm, kemudian melihat, begitu ya hmm. menengok, terus kemudian Terus saya geleng-geleng seperti prihatin gitu ya. ya begitu ya seperti yang dilakukan Jokowi dulu. Nah. Mungkin lebih indah dan lebih elegan kalau Pak SBY itu membawakan vasnya di sana dan kemudian beliau itu Oh, menunjuk ngelukis ya, iya gitu. betul gitu. Iya, melukis angsa-angsa yang indah itu dengan latar Iya. belakang Nah, Istana Garuda, begitu nah, kan? nah, Jadi nah. kan di sana sekarang banyak menjadi tempat peliharaan bebek, angsa, atau orang menyebutnya soang gitu, mas. Karena banyak becek-becek, tanah-tanah lumpur apa di sana. Begitu juga banyak tumbuhan-tumbuhan liar, banyak cacing apa dan sebagainya. Jadi itu Hmm, sebagai makanan hewan-hewan yang dipelihara oleh penduduk sekitar di sana. hmm, Lebih itu lebih menarik ya, Mas Ersu. hmm, Tapi kita kembali kepada Pak ini, kepada Pak Prabowo ini. hmm, Kalau melihat pernyataan dari Pak Basuki, kita kan sudah pernah bicara juga. Pak Basuki ini mengatakan bahwa dia akan mengirimkan surat kepada Sri Mulyani, yaitu Menteri hmm, Keuangan, agar supaya tidak diblokir begitu anggaran untuk IKN, agar supaya tetap longgar karena dia berencana akan membangun gedung-gedung untuk yudikatif dan juga legislatif begitu. hmm, Jadi seperti MA, Mahkamah Agung, KY, begitu pokoknya gedung-gedung yang berhubungan dengan legislatif dan kemudian gedung-gedung yang berhubungan dengan apa namanya apa tadi yudikatif dan legislatif yaitu artinya DPR. hmm, Nah, itulah yang kemudian dilakukan dan ternyata pernyataan pada tanggal 3 Februari ketika itu muncul. Kenapa dia kemudian akan menyurati Sri Mulyani yang secara hierarki ini tidak di bawah Menko ya, tidak kedudukan Menkyu tidak di bawah Menko Perekonomian, hmm, tidak seperti masanya Jokowi, tapi ada langsung di bawah Presiden, yang artinya dia menyurati langsung ke sana. Ternyata itu memang disuruh oleh Prabowo begitu. Jadi hmm, Prabowo yang sudah menyetujui keluarnya anggaran 8,1 triliun sebagai hmm. tambahan anggaran 6, sekian triliun yang sebelumnya sudah dianggarkan berdasarkan daftar 6,3 isian. ya kalau tidak salah ya. Iya, Hmm, 6,3 kalau tidak salah ya berdasarkan isian DIPA begitu. Dan ternyata memang sudah ada omon-omon antara Basuki dengan Pak Prabowo begitu. hmm, Dan kita tahu juga Pak Basuki ini kan sebelum diangkat atau setelah diangkat kembali dari Menteri PUPR kemudian berubah menjadi Kepala UIKN ketika itu hmm, bersama media kan dia mengatakan bahwa dia akan terus berhubungan dengan Pak Jokowi hmm, dan dia akan melaporkan perkembangan apa yang terjadi di IKN kepada Pak Jokowi. Dan saya rasa walaupun sejak lengser dari tanggal 20 Oktober 2024 sampai dengan sekarang, Jokowi maupun anaknya ini belum pernah ke IKN lagi, begitu ya. Tapi pasti terus memantau. Nah inilah yang kemudian kita sorot bahwa Prabowo memangkas di semua, hampir semua kementerian dan lembaga. Tapi untuk IKN ini yang tadinya hanya 6 triliun lebih, kemudian sekarang disetujui untuk ditambah 8,1 triliun karena akan segera dibangun gedung untuk legislatif dan juga yudikatif tersebut, Mas Irsu. Ini menarik banget, diistimewakan gitu kalau kita hmm, lihat ya. Sementara untuk misalnya anggaran untuk Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen saja dari 33 triliun dipangkas menjadi sekitar 8 triliun dipangkasnya menjadi hanya sekitar 25 triliun. Dan ini menjadi sorotan banyak sekali, menjadi kegalauan banyak masyarakat karena mereka khawatir berbagai apa namanya hal yang di situ akan terdampak, terutama gaji untuk guru-guru honorer apa dan sebagainya itu, Mas Herusu. Jadi ini membuat pertanyaan banyak pihak gitu ya. Dan saya lihat kalau di media sosial ini sudah ramai betul ya komentar-komentar kepada Pak Prabowo ini. Saya hmm, lihat misalnya di Instagramnya Kumparan misalnya di sini eh, ditulis minta tim desain gedung IKN studi banding keluar. Presiden Prabowo minta tim desain gedung yudikatif dan legislatif di IKN studi banding ketiga negara Mesir, Turki dan India. Alasannya tiga negara itu mirip dengan Indonesia. hmm, Nah, di sini komentarnya banyak sekali dan rata-rata mereka mengatakan ini misalnya. Walah, katanya menghemat anggaran, kok malah studi banding ke luar negeri? Apa manfaatnya? Ada duit dilanjutkan, tidak ada duit, jangan memaksakan pembangunan. Efisiensi gimana Pak ceritanya? Loh, sampean Rak baru saja pidato kuanceng efisiensi termasuk nggak ke luar negeri, nggak hmm, studi banding, lali po. Ini hmm. mungkin orang Jawa Mas Hersu. Aduh, ada-ada aja. Coba Pak, Bapak bisa bijak nggak sih? Tahu nggak Pak, yang mana harus diprioritaskan, yang mana enggak? Ya, kita berpikir di Jakarta sudah ada gedung DPR, sudah ada Hmm. semua gedung legislatif sudah ada di ibu kota. Yang sekarang kan bisa ditunda pemindahan ibu kota tersebut. Kalau kita melihat urgensi dari keadaan negara kita yang penuh apa ya dibebani utang yang sangat Ya. besar,
dengan bunga yang juga tidak kalah besarnya saat ini. Ini kan bisa IKN itu bukan sesuatu yang produktif masalahnya Mas Hersu. Betul. Ditaruh uang di sana, uang itu tidak berputar dan kemudian menghasilkan sesuatu yang produktif. Apakah Hmm. SDM ketika ditaruh di sana akan menjadi lebih baik? Ada Hmm. jaminan mereka akan lebih produktif dibandingkan Hmm. di Jakarta, begitu. Belum lagi semua sarana di sana harus dihidupkan. Sementara di sini masih ada. Dan kemudian untuk tim desain ini mereka harus ke India, ke Mesir, dan kemudian juga ke Turki, begitu. Hmm. Paling tidak menghabiskan ratusan juta, apalagi kalau ini berupa tim, begitu kan. Di Miliar sana kalau tim ya, pasti tidak ya. hanya melihat tapi juga berdiskusi apa dan sebagainya, kemudian dirumuskan, dilaporkan kembali kepada Prabowo. Padahal apa sih Hmm. kurangnya dari keahlian dari arsitek kita, keahlian dari apa ya namanya, para ahli-ahli kita untuk membangun sebuah bangunan itu apa saja yang dibutuhkan? Orang teknik sipil, kelistrikan, dan semua apa namanya, pakar hidrologi apa dan semuanya. Itu kita semuanya punya. Ya, Ini suara dari netizen tuh seperti itu, Mas Hersu. ya. Dan kita sendiri dari kita meliput gitu ya di DPR selama puluhan tahun kita meliput di DPR, kita tahulah yang namanya gedung Nusantara, gedung ini itu dibangun kapan dan sebagainya. Dan bahkan banyak kalau misalnya hubungan interparlementer itu kita menerima parlemen dari luar, mereka tuh terkagum-kagum dengan gedung DPR yang demikian besarnya, demikian megahnya dengan semua sistemnya, dan sejauh ini tidak ada kendala berarti ya, misalnya sistem kelistrikannya, sistem pengamanannya, kita tidak mendengar bahwa apa gedung DPR kita itu buruk. Jadi melakukan studi ke sana itu kira-kira urgensinya apa, dan kemudian di tengah situasi yang Hmm. didengungkan terus efisiensi seperti ini. Ya, ya, ya. Dan ini kan berarti ada konsekuensi kalau kemudian gedung-gedung ini dibangun, diselesaikan, dan itu kan seperti keinginannya Pak Prabowo bahwa akan jadi ibu kota politik, begitu. Artinya semua nanti legislatif, eksekutif, yudikatif semua ada di sana. Dan itu kan berarti ketika memindahkan aparatur sipil negara di sana, dan juga TNI, Polri juga pasti akan mengikuti pindahkan, itu biaya besar lagi, gitu. Dan dari mana Iya, lagi? tidak mungkin Mas Hersu kan? Ya, Iya, seperti ini yudikatif, legislatif pindah, sementara di sana belum dibentuk Kodam baru dan kemudian harus ada gedung iya, Kodam baru itu, begitu kan? iya, iya, iya. Jadi ini betul-betul saya sulit untuk memahami apa sesungguhnya yang terjadi, kecuali kita melihat jawab bahwa pengaruhnya Pak Jokowi itu masih sangat kuat sekali gitu terhadap Pak Prabowo gitu, sehingga kok jadi kehilangan rasionalitasnya ya, kita terpaksa harus menyampaikan ucapan itu karena sekali lagi Pak Prabowo dengan tegas menyatakan di mana-mana, dan yang terakhir seperti Anda tadi sebutkan itu hari Senin yang lalu itu tiba-tiba Iya. di belakang itu dia bicara pada Pak Basuki seperti itu kan gitu. Ini kan yang ungkap Pak Basuki, berarti dia bicaranya di tidak depan forum. Jadi ya kita cuma nggak bisa apa bisa menjelaskan apa sesungguhnya yang terjadi dengan Pak Prabowo itu kan gitu. Iya, bahkan Pak Prabowo itu juga pernah menyatakan bahwa dia geram kepada pihak lawan begitu ya, yang kebijakan yang melawan gitu kebijakannya dia agar ada larangan ke luar negeri begitu. Oh, Jadi larangan dia keluar negeri raja-raja itu kecil itu kemudian maksudnya. iya, termasuk yang raja-raja kecil itu. Jadi kebijakan-kebijakan dari Pak Prabowo ini dikritisi dan kemudian dilawan begitu. Jadi apa namanya, kebijakan efisiensi ini jadi tidak diterima begitu kan, kurang lebih begitu. Tapi ternyata ketika dia selesai mengatakan itu, tidak lama kemudian malah justru dia menyuruh orang untuk melakukan studi banding. Dan ini studi bandingnya adalah untuk sesuatu yang kalau kita bayangkan bukan sesuatu yang apa ya, pembangunan gedung DPR begitu. Dan Indonesia sudah memiliki pengalaman bahkan dari sejak zaman Soekarno begitu kan, kita membangun sendiri gedung kura-kura tersebut. Dan itu sejarahnya sangat, gedung kura-kura itu termasuk desain yang mengagumkan begitu Mas Hersu. Dan DPR kita itu kan kita tahu tadinya tuh hanya Dan beberapa bersejarah, jangan lupa. dan Yuk, penting. Ya, sangat-sangat bersejarah, ya. betul. Dan kemudian di
DPR itu juga dibangun. Dan yang terakhir ini ya, kalau kita melihat gedung parlemen di luar itu lebih kecil, Mas Hersu. Lebih kecil, gedung kita lebih besar mungkin karena luasan lahan di DPR itu cukup luas ya untuk pengembangan. Nah, kalau seandainya ini juga lebih kecil, lebih minimalis ya, karena misalnya parlemen di luar negeri di Eropa itu kan memang ada yang parlemennya tidak disediakan tempat duduk, mereka standing gitu berdiri. Dengan harapan mereka dengan berdiri itu para anggota parlemen itu tidak ada yang tidur, mereka akan selalu waspada, awake, mendengarkan dan kemudian mereka bisa berteriak bahkan apa namanya tidak diberikan mikrofon gitu ya. Kenapa tidak diberikan mikrofon? Ya antara lain karena supaya mereka memiliki energi untuk berteriak. Jadi tidak yang lembek-lembek begitu, mereka justru didorong untuk menyuarakan suara rakyat itu dengan baik gitu. Tapi ya kita nggak tahu nih alasan dibalik kenapa Pak Prabowo demikian. Memang dari PU mengatakan mungkin Pak Prabowo ini pernah dia pergi ke India, ke Mesir, ke Turki dan melihat gedung-gedung parlemennya, gedung yudikatifnya itu bagus dan kemudian juga cuacanya kurang lebih sama dengan di Indonesia sehingga mungkin bisa dibangun yang seperti itu. Tapi saya rasa ini netizen pun mengatakan gini, Pak, kalau mau mencari desain-desain gedung itu, carilah itu di YouTube, itu sudah banyak sekali. Kalau seandainya tidak, itu banyak sekali PDF-PDF apa yang berisi yang berisi kumpulan desain-desain gedung-gedung yang luar biasa di luar negeri, Mas Hersu, yang itu bisa dipelajari tidak dengan kita harus datang ke tempatnya, ke situsnya gitu. Yes. Oke, ya kita cuma sekedar mengingatkan ya, kita bukan ingin memisahkan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi gitu ya, karena Pak Prabowo nggak mau, ngapain kita nyuruh-nyuruh misahin Pak Prabowo dengan Pak Jangan. Jokowi ya gitu ya. Kalau Jangan. dulu Jangan. kemarin-kemarin kita dorong gitu ya, kita dorong karena kalau enggak bagaimana nanti Pak, karena tuntutan untuk mengadili Pak Jokowi itu kan makin gencar sekarang ya, dan itu udah menyebar ke seluruh Indonesia kan ya, nggak bagus buat Pak Prabowo kalau kemudian dia tetap kesannya melindungi itu, karena sebenarnya gini ya, sejak awal kita mendorong bahwa oke itu adalah suara pribadi antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, ya monggo, tapi jangan dibawa ke wilayah kenegaraan gitulah ya. Karena kalau ketika wilayah kenegaraan kan seperti dikatakan oleh Pak Prabowo sendiri bahwa dia akan menjadi presiden untuk mereka semua rakyat Indonesia termasuk yang nggak memilihnya begitu ya. Yang nggak milih-milih model kita, jujur aja kita kan nggak milih Pak Prabowo ya. Kemarin itu karena ada faktor Gibran ya kan di situ ya Mbak Agi. Jadi ya tetap juga kita boleh dong melakukan kritik terhadap Pak Prabowo ini gitu. Iya, ya. Kita melihatnya, ya kalau saya melihatnya speechless sih ya Mas Hersu dengan pernyataan yang kemarin orang banyak yang terkejut begitu. Kenapa harus itu harus keluar begitu? Ya apalagi seperti yang kita katakan tadi, ini kurator dari IKN ini kan adalah Ridwan Kamil gitu. Ini adalah orang yang dipercaya Prabowo juga begitu kan kemarin Mas Hersu digadang-gadang untuk menjadi calon gubernur Jakarta dan dia ini kan kalau berdasarkan catatan sudah membangun banyak sekali dan mendesain bangunan-bangunan publik gitu, public space, public area, baik itu seperti misalnya aliran air gitu yang ada di Jakarta, kolam besar, masjid, bangunan, gedung apa dan sebagainya begitu. Yang tentunya tidak hanya Ridwan Kamil begitu juga teman-teman dari ITB, dari ITS apa dan sebagainya begitu yang tentunya mereka memiliki kapasitas untuk itu gitu tanpa harus melakukan studi banding. Yang studi bandingnya bisa dilakukan secara kurasi dengan melihat semuanya itu lengkap, semua bangunan yang ada di luar itu bisa dicari di internet kalau zaman sekarang ini dengan membuka website-websitenya apa dan sebagainya. Nah, itu ini sekedar masukan ya Mas Hersu ya dari kita. Dan juga menyuarakan juga suara dari masyarakat yang kita pantau lewat medsos gitu. Yes. Mungkin kita bisa melihat juga Mas Hersu di sini ya. Sekarang ini bahwa every cent, every penny begitu orang mengatakan itu matters begitu. Sekecil apapun uang itu, Pak Prabowo sendiri pernah mengatakan juga bahwa Bu Sri Mulyani itu mengumpulkan dari sen demi sen gitu, dari rupiah, dari ₹1 demi ₹1 dikumpulkan. Nah, kalau yang lainnya harus diefisiensikan begitu. Nah, kita juga melihat akibat dari efisiensi ini, misalnya PHK 18.000 honorer di Kementerian PU, ini kan matters banget gitu. Walaupun dari Istana mengatakan, Mas Irsu kirim linknya tuh ke saya. Istana mengatakan bahwa mereka Istana itu siapa dulu nanti dulu Istana ini siapa? Ya, Istana itu juru bicara kepresidenan dari kantor kepresidenan yang seringkali entah itu emang suaranya presiden atau bukan begitu ya. Jadi
ini Hasan Nasbi, ya begitu Mas Hersu, mengatakan bahwa yang sekarang yang terjadi itu bukan PHK, tapi adalah pemutusan kontrak karena kontraknya memang sudah selesai dan tidak diperpanjang. Nah, kalau seandainya tidak ada efisiensi, kontraknya diperpanjang tidak? Hmm. Kan diperpanjang kontraknya. Dan ya artinya itu kan berarti memang mereka dari yang bekerja, kemudian akibat dari Itu yang ada paling penting. Kita nggak usah berdebat soal apa itu PHK, soal putus kontrak. Pokoknya dia nggak punya kerjaan lagi deh, gitu. betul, sekian banyak orang dari Inkindo misal mengatakan 2,1 juta orang akan kehilangan pekerjaan. Ini kita bukan, sekarang ini buzzer Mas Irsu, buzzer itu rame betul yang mengatakan ini dipelintir-pelintir nih, dikatakan demi apa target makan bergizi gratis, kemudian orang jadi banyak di PHK, bapaknya, ibunya tidak bisa bekerja, anaknya yang penting dikasih makan gratis. Tapi memang kenyataannya demikian. Kalau untuk efisiensi, tentu efisiensi itu biasanya kalau di sebuah kantor gitu ya dipotong ini bagian apa namanya anggaran gitu misalnya untuk kertas ya sekarang udah paperless kebanyakan anggaran untuk kertas untuk tinta apa dan sebagainya untuk listrik apa biasanya sekitar 10%, 15%. Kalau ini kan memang besar-besaran bisa sampai 50%, 35% seperti itu. Nah, tentu dampaknya sangat luas itu tadi di PU itu sekitar 18 orang gitu tidak bisa memiliki pekerjaan lagi. Terus kemudian juga di BRIN ini mereka sudah mengatakan banyak peneliti yang memilih begitu Mas Hersu untuk kembali ke daerahnya masing-masing dan mereka sepertinya kepala dari BRIN, pimpinan dari BRIN sendiri mengatakan ada kemungkinan tidak ada gaji ke-13 dan juga gaji ke-14 gitu ya. Ini masih masih banyak sekali lah dari Kemendikti Saintek begitu ya yang kemarin ramai Pak Satrio itu dia juga mengatakan bahwa mungkin nanti UKT akan naik, biaya perguruan tinggi akan naik karena memang dana operasional untuk perguruan tinggi itu berkurang. Ini kan luar biasa yang tadinya ingin memberikan makan, tapi bisa berdampak malah justru orang tua mengeluarkan biaya yang lebih besar untuk anak-anaknya gitu. Hmm. Jadi apa ya ingin yang satu naik tapi seharusnya tidak mengakibatkan yang lain runtuh gitu. Yang satu menjadi lebih baik jangan sampai mengakibatkan yang lain menjadi kemudian terpuruk. Kan seharusnya seperti itu. Tapi saat ini kalau Pak Prabowo tidak segera mengendalikan ini gitu, memiliki jurus gitu ya, apalagi seperti IKN ternyata malah justru ditambah anggarannya yang tadinya hanya sekitar 6 triliun menjadi ditambah 8 triliun, 8 triliun itu Jadi meters Mas Hersika. 14,4 triliun jadinya, Mbak. Betul, jadi 14 sekian triliun. Jadi kan cukup besar, hampir setengah dari anggaran PU. Padahal PU itu anggarannya untuk seluruh Indonesia, setengahnya untuk IKN. Iya. Ini luar biasa. Ini saya takut ini orang makin marah dengan keadaan yang seperti ini. Akhirnya berdampak apa ya? Adili Jokowi makin menguat begitu. Karena orang tahu ya bahwa ya ini semua akibat ulahnya Jokowi ugal-ugalan mengelola APBN selama 10 tahun itu kan begitu dan ada bendaharanya Betul. sebenarnya sekarang yang masih dipakai oleh Pak Prabowo juga Ibu Sri Mulyani kan ikut kan di situ. Jadi dan kalau kemudian Pak Prabowo kan sebenarnya para netizen gitu dan publik juga mencoba memahami bahwa oke, Pak Prabowo itu kemarin didukung oleh Pak Jokowi. Udahlah itu urusannya pribadi Pak Prabowo dengan Pak Jokowi gitu. Tapi jangan dibawa ke persoalan kenegaraan kan kalau kemudian orang ingin memisahkan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi itu ya supaya satu memang selama Pak Prabowo itu masih asosiasinya ke Pak Jokowi sangat kuat ya orang tidak akan mau membantu Pak Prabowo ketika ada masalah apa-apa kan begitu. Karena saya ingatkan kan bahwa rakyat kita itu sebenarnya rakyat yang siap menderita kalau pemimpinannya itu jujur gitu terbuka menceritakan apa persoalannya dia. Tapi kalau gini dia minta pemangkasan tapi kemudian ternyata dia tetap tetap membiayai program-program nggak masuk akalnya Jokowi, ya publik mana mau dukung Pak Prabowo kalau seperti itu kan gitu. Iya, dan ini memperlihatkan kapasitas dari Pak Prabowo ternyata ya sorry begitu kok apa ya menjadi kita ngelihatnya dulu kan wah begitu ya.
gitu Pak Prabowo. Tapi dengan hal seperti ini dulu Jokowi itu terpisah dari SBY, nggak tergantung dari SBY. Ini itu dia bertanya, dia sowan, dia apa kan tidak seperti itu. Apalagi kemudian Jokowi jangan pisahkan saya dengan SBY begitu. SBY adalah guru saya kan juga tidak seperti itu begitu. Ya Karena kan memang memang ceritanya beda kan, mereka kan memang Iya, justru kubu yang memang berbeda. sejarahnya Nah, berbeda. Tapi hmm. di sini intinya adalah seseorang itu bisa mandiri tanpa tergantung kepada siapa dia berguru. Dan saya rasa gurunya Pak Prabowo tuh banyak banget. Dan Hmm. itu kan sering dia katakan, guru dia itu banyak begitu. Tapi dalam hal ini sepertinya karena Jokowi ini memang sedang terpuruk begitu soal posisi RP, soal adili Jokowi, belum lagi soal-soal yang lain begitu kan yang dimana dia itu sedang mencitrakan dirinya sangat dibutuhkan oleh masyarakat, ternyata di mata masyarakat tidak seperti itu. Nah, sepertinya pembelaan itu muncul karena itu begitu. Dan juga ada lagi yang mengatakan bahwa ini apakah semacam ketakutan dari Pak Prabowo bahwa nanti ketika dia sudah tidak menjadi presiden lagi, apabila dia ada kesalahan maka akan diungkit-ungkit, maka akan dikejar oleh masyarakat. Jadi sekarang dia melindungi Pak Jokowi. Jadi kita tidak akan memiliki sejarah itu begitu. Sejarah itu putus di sini. Jadi kalau seandainya ada kesalahan, kemudian orang tidak akan mengungkit ketika Pak Prabowo sudah tidak menjadi presiden. Ada Mas Hersu yang menilai seperti itu begitu. Oke, kita pindah topik aja yuk Mas Hersu. Apa tuh? Iya, ini ada beberapa nih Mas Hersu soal efisiensi lagi ya. Masih ya, masih kaitannya dengan efisiensi. Tapi Masih. di daerah nih ya, Mbak Agi ya. Betul, ini di daerah. Jadi seperti misalnya ini di pakaian dinas anggota DPRD Jakarta. Hmm. Ini masih hampir seperti tahun-tahun yang lalu Mas Hersu. Berapa? Ini Dua jadi setengah M ya, kalau tahun lalu 2,5 M kan? iya, 2,5 miliar juga sekarang ini untuk Untuk pakaian aja ya 160 itu unit. ya. Ini Hmm. hanya untuk pakaian saja, pakaian Hmm. dinas harian, pakaian dinas lapangan, pakaian untuk rapat anggaran atau rapat paripurna, apalah seperti itu ya. Ini tepatnya 2.525.600.000. Dan kemudian itu dibagi kalau ini saya membuat catatan sendiri ya dari 2,5 miliar lah begitu ya dibagi 106 anggota DPRD jadi per orang itu mendapatkan 23,8 juta per anggota. Itu Hmm. hanya untuk pakaian saja dan 5 pieces pakaian, 5 buah seragam begitu. Tambah jadi Nah, cakep apa enggak sih mereka dengan pakaian-pakaian ini? kita kita ini lihat dulu ya Mas Hersut dan kita bandingkan dengan UMR penduduk Indonesia. Hmm. Jadi per orang ini mendapatkan jatah 23,8 juta ya. Dibagi 5 setel pakaian. Jadi rata-rata tuh 4,7 juta. Nilai satu. UMR-nya Jakarta tapi di bawah sedikit UMR Jakarta ya. Iya, di bawah sedikit dari UMR Jakarta. Tapi kalau dibandingkan dengan UMR di Sragen, di Oh Banjarnegara, iya di iya daerah iya Jawa iya. Tengah, ini 2 kalinya lebih, Nah, begitu artinya ya. mereka kalau untuk beli bajunya anggota DPRD Jakarta ini mereka satu keluarga itu 2 bulan nggak makan lah kira-kira gitu ya Mbak Agi ya. Iya, tapi itu hanya satu setel. Dia satu setel ya, ya satu setel. Ya, sementara ini kan 5 setel nih Mas Hersu. Oh iya iya Jadi, iya iya. Jadi 1 tahun lah ini ya. Ya bisa 1 tahun dong mereka nggak makan ya kalau dibelikan pakaian untuk anggota DPRD DKI ya. iya, ya Hmm. mereka sampai kurus kering Hmm. gitu ya kalau seandainya Tapi kan masih ini hidup bukan itu. bukan hanya fenomena di DKI Jakarta juga ya Mbak ya. Masih bener ya nyebutnya sekarang DKI Jakarta ya karena belum Masih, sekarang masih ya. DKI. Hmm. Ya, ini kalau di medsos, ini ada lagi Mas Heru yang spill ya, Hmm. tapi kita masih belum tahu kebenarannya, tapi ini menjadi rame sekarang, yaitu ada akun Anissa N. Taib, yaitu Caca Taib begitu, ini dia menulis seperti ini, followerku, istrinya anggota DPRD-nya Kota Tangerang. Cuma buat seragam aja anggarannya segini. Cek, 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 cek. Dia mengatakan seperti itu. Ini seperti apa? Coba kita baca ya Mas Hersu. Di sini ditulis Beb mau cerita. Gue jadi istri anggota DPRD udah 3 periode. Tapi kali ini kayak orang gila dengan tanda seru banyak. Gue sebel terlalu bego, sangat tolol menurut gue. Ada banyak banget uang, tunjangan yang seharusnya nggak gue terima. Jadi dia bukan bersyukur malah dia terima. Dia itu marah dengan keadaan ini gitu. Jadi ada tunjangan-tunjangan yang seharusnya nggak gue terima karena nggak perlu atau sekalipun perlu nggak sebanyak itu katanya. Bulan Februari ini tunjangan yang paling nggak masuk akal adalah seragam buat upacara HUT atau Hari Ulang Tahun Kota Tangerang. Lu tahu berapa nominalnya? 39 juta katanya. Itu Hah? dengan banyak tanda seru. Iya, Satu ini satu pakaian ini ini. iya untuk menghadiri acara HUT itu Mas Hersu. Oke. Cuma kain batik dan harus dijahit. Gue pengen teriak.
5 miliar buat seragam upacara istri anggota DPRD, gitu tanda tanya. Lu tahu nggak masih banyak manusia yang nggak punya beras? Dia menyebut monyet. Rasanya gue pengen teriak begitu dan itu cuma salah satu contoh di bulan ini. Sakit jiwa kan? Sedih gue katanya begitu. Bukanlah Nah dong ya ini Jakarta ya. Kalau memang iya benar ini kan. Dua salah. kali Tapi lipat saya dari Jakarta ya. iya Mas Ersu, tapi saya cari berita tentang ini masih belum ada. Jadi Oke. ini, tapi ini sudah rame, ada di thread gitu, ada di eh, Instagram, ada juga di X gitu. Di X paling banyak ya. Ini karena kemudian di copy, diupload oleh beberapa akun X begitu dan dikomentari. Jadi ini apakah betul ya demikian? Kok ini dia tidak berani mengungkap secara jelas gitu Mas Ersu, tapi mengungkapkan kepada sahabatnya dan apa yang ditulis ini kemudian diupload begitu ke media sosial. Coba ini dari Kota Tangerang kalau seandainya betul seperti ini coba tolong dijawab supaya tidak menjadi isu liar. Apakah betul demikian gitu? Dan kalau seandainya kita melihat lagi Mas Hersu ya, ini saya lihat saya jadi penasaran. Kira-kira berapa sih anggaran-anggaran yang dipakai itu untuk jahit-jahit baju semacam itu begitu ya? Ini kita lihat anggaran untuk tahun 2023 misalnya. Ini untuk Jawa Barat ketika itu masih dipegang oleh Gubernur Ridwan Kamil. Ini seperti apa? Nah, rupanya pada tahun 2023 di sini di spill ya Mas Hersu, ini dari Humas DPRD Jabar melampirkan rincian pengadaan fasilitas per anggota dewan. Jadi untuk jahit-jahit itu misalnya dianggarkan 3,25 juta untuk beli bahan kainnya dengan harga 1,5 juta untuk ongkos jahitnya. Itu salah satu seragam. Ada juga yang dianggarkan misalnya untuk PSL. Ini mungkin pakaian seragam lapangan. Sipil Itu lengkap, anggaran Mbak. PSL pakaian oh sipil lengkap lengkap. ya. Ya, sipil Oh, lengkap. pantesan ini lebih mahal nih Mas Jas, Heru. Mas Heru dasi. lebih paham nih. Ya. Iya. Hmm. Di situ anggarannya 4,05 juta. Rincian 1,8 juta untuk pembelian bahan kain dan pakaiannya dan kemudian 2,25 juta untuk keperluan ongkos jahitnya. Untuk ongkos jahitnya aja 2 juta lebih. Memang ini beberapa kalau saya lihat misalnya di apa baju-baju yang ini memang harga ongkos jahitnya seperti itu. Yes, Tapi sorry. Kalau itu jas memang memang perlu. ya, tapi apakah perlu? Makanya sebenarnya sejak awal saya juga Betul. nganggap Indonesia ini kan negara tropis ya. Mestinya itu kayak model kayak Filipina ya. Mereka punya baju barong Mhm. gitu. Itu kan lebih lebih cocok ya. India juga Mhm. pakaiannya yang seperti itu kan mirip atau baju Melayu seperti di Malaysia masih cukup berat tapi itu kan culture gitu ya. Tapi kalau kita kan Betul. pakai jas itu kan satu sudah itu bukan tradisi kita, kedua nggak cocok sebenarnya pakai jas itu di Indonesia itu. Kenapa? Karena begitu anda pakai jas berarti nanti perlu ruangan yang ber-AC yang sangat dingin. Sementara sekarang AC-nya diminta dimatikan kan gitu loh. Mhm. Iya, sekarang biaya listrik itu kan harus dipangkas, Batik diefisienkan. malah lebih menurut saya lebih cocok ya itu karena culture kita dan Iya. udaranya memang nyaman Mhm. dengan udara Indonesia pakai batik Betul. itu. Mhm. Dan yang anggaran-anggaran seperti ini kita tahu seringkali juga itu ada cashback-nya lah kepada Oh iya mereka yang dong. mengurusi begitu ya. Siapa yang Nah, dapat proyek jahitnya, siapa yang apa itu semua ada kainnya beli di mana itu semua ada cashbacknya semua itu Mbak. betul. Nah, Hmm. ini ada satu Mas Yesus, ini mungkin satu lagi yang menarik. eh, yang dilakukan oleh Kang Teddy Mulyadi. Ya, ini Gubernur Jawa Barat terpilih menggantikan Ridwan Kamil. Ini kan banyak yang skeptis juga sama dia. Saya termasuk yang melihat apa yang dilakukan KDM, disebutnya KDM Kang Deddy Mulyadi ini. Kang Deddy ini kok aneh ya? Kadang kita kan tahu dia seorang Muslim gitu. Ini yang paling banyak disorot oleh masyarakat. Saya pun juga melihatnya demikian. Seperti misalnya dia sembah-sembah ini, sembah-sembah itu ya di tempat situs-situs yang dianggapnya di situ orang melihatnya sebagai situs angker, mungkin dia melihatnya sebagai tempat leluhur dan sebagainya, Tempat memuliakan karuhunnya lah ini. leluhur, karuhun gitu ya kalau sebutannya di Jawa Barat, kemudian seperti menyembah atau berjalan dodok gitu kayak orang Jawa itu bersimpuh Jalan seperti itu, jongkok ya. jalan jongkok begitu dan itu banyak sekali disorot tapi saya melihat kinerja dari terlepas dari itu semua ya kinerja dari KDM ini selagi ini kan belum dilantik baru dilantik nanti tanggal 20 Februari tapi saya lihat saya ikuti begitu ya Mas Herzu ini terobosan-terobosan yang dilakukan ini bagus sekali. Kita lihat apakah dia memang betul-betul akan melakukan itu tapi apa yang Iya. dilakukan berkaitan dengan pakaian dinas tadi misalnya dia mengumpulkan bupati mengumpulkan wali kota apa dan sebagainya dikumpulkannya sedikit-sedikit, tidak semuanya langsung gitu ya, dan dikumpulkannya itu di rumahnya seperti itu. Jadi dan tidak memakai anggaran dari pemerintah.
Kemudian disentil-sentil mereka seperti anak yatim saja, masih baju harus dibelikan, sepatu harus dibelikan. Mobil punya nggak mobil? Ditanya demikian satu persatu begitu. Iya punya. Mau kan kalau seandainya nggak ada anggaran mobil baru, nggak ada anggaran untuk pakaian, ya mereka akhirnya mengatakan iya. Tapi yang penting dibangunkan sekolah ini, dibangunkan sekolah ini, dan itu disanggupi. Karena memang itu yang lebih penting. Dan dia mengatakan semua anggaran untuk operasional gubernur pokoknya semuanya dipangkas. Nggak perlu. Saya juga biaya perjalanan dinas ke luar negeri juga nggak perlu karena saya nggak bisa bahasa Inggris. Dia mengatakan demikian. Jadi memang ini menarik. Mungkin kita lihat videonya sedikit saja ini, Mas Sirso. Ini kita lagi sama Bapak Dr. Wahyu, ya kan? Bupati terpilih yang seminggu lagi dilantik Kabupaten Cianjur. Hari ini kita ngomongin Puncak 2, sehingga ke depan ada ekonomi baru tumbuh di wilayah dari mulai Jonggol sampai Cianjurnya mana tuh? Kecamatan mana? Cianjur, Kecamatan Sukaresmi, Cikalong. Sukaresmi Cikalong. Kalau Bogornya kan sampai Tanjung Sari. Nah, Purwakarta yang sebelah sininya bisa nembus ke Parung Banteng. Nah, Bupati, kan saya ingin bukan hanya gubernur yang mobil dinasnya hilang, perjalanan dinasnya dipotong setengahnya, luar negerinya hilang, baju dinasnya hilang. Bupati nggak apa-apa mobil dinasnya juga hilang. Siap, hilang. Sudah diinstruksikan juga kepada kepala dinas untuk tidak ada pengadaan mobil baru di Cianjur. Oke. Kita pakai mobil lama. Terus kemudian nggak apa-apa baju dinasnya hilang. Nggak apa-apa. Kebeli nggak baju sendiri? Kebeli. Oh, kebeli. Siap. Perjalanan dinasnya hilang setengahnya boleh. 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 Kita fokuskan di Cianjur. Dan nanti apa yang akan kami wujudkan adalah jalan yang menghubungkan Sukabumi, Cianjur, Garut, Tasik sampai Pangandaran melalui jalur tengah. Namanya Jabar Tengah Selatan, bukan Jabar Selatan ya, Jabar Tengah Selatan. Baik. Semoga terwujud. Amin. Salam dong. Buat warga Cianjur ngirim pesan apa? Buat warga Cianjur, terus jaga kekompakan, insya Allah dengan Kang Deddy Mulyadi di sini, dan kami juga siap melaksanakan tugas untuk pembangunan Cianjur yang berkelanjutan. Termasuk pakaian dinas ya Pak, kita drop ya Pak? Iya nggak usah, kita ini pegawai ini sudah digaji. Bapak tunjangannya kurang lebih lah, hitungan saya 25 juta sebulan. Masa baju aja harus dibeliin sama negara? Memang Bapak anak yatim mau lebaran. Saya berikan contoh loh Pak, saya mau dilantik jadi gubernur, bajunya jahit sendiri Pak. Untuk nanti Iya Pak, saya nggak minta, enggak saya. Dan nggak usah diganti. alokasi anggaran ada? Saya nggak tahu. Penjahit datang, itu Bapak nggak mau. Nggak mau saya. Oh, dari Udah nggak usah. Nggak usah, nanti duit anggaran baju saya hapus. Masukin jadi jadi belanja infrastruktur. yang lain ya Pak? Sepatu hapus, saya udah punya sepatu udah banyak. Dasi hapus. Jas hapus, udah pokoknya saya gini deh. Selain gini ini anggaran ini di anggaran rumah tangga gubernur ya, hapus anggaran pakaian dinas gubernur. Semua Pak? Oke. Ya menarik, tapi mudah-mudahan nanti jangan sampai begitu ternyata udah masuk ke kantor gubernur baru sadar dia ternyata udah dipangkasnya bukan dari diri sendiri, dipangkas dari pusat gitu. Kan ada dana alokasinya. Mudah-mudahan konsisten ya Kang Deddy Mulyadi ya. Oke, ya kita doakan. Semoga ini kalau seandainya memang Kang Deddy Mulyadi ini programnya benar begitu ya. Mudah-mudahan ini juga meluas sampai ke daerah-daerah yang lain. Oke, kita ketemu lagi insya Allah besok ya. Mudah tetap semangat dan situasi memang sekarang ini makin tidak menentu ya. Dan orang dibingungkan dengan berbagai kebijakan-kebijakan dari pemerintahan Prabowo ini. Saya Hersbun Arif. Dan saya Agi Beta. Terima kasih atas perhatian Anda. Tetap akal waras dan tetap sabar. Yes. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat. Salam akal sehat.